Sering kita dengar tentang orang yang terkena santet. Tapi seperti apa sih tanda-tanda gaib bila kita terkena santet dan resiko terburuk apa yang akan mereka hadapin, serta bagaimana mengatasinya? Kalian penasaran? Kita langsung aja simak cerita berikut ini yuk. Indonesia, dengan keragaman budaya dan tradisinya, menjadi tempat subur bagi berbagai kepercayaan akan hal-hal gaib. Ilmu gaib seringkali disebut sebagai ilmu hitam, ilmu putih, atau ilmu kebatinan, mencerminkan hubungan kompleks manusia dengan alam semesta dan kekuatan yang tidak kasat mata. Kepercayaan ini tidak hanya mewarnai kehidupan sehari-hari, tetapi juga menyimpan sisi gelap yang menakutkan, penuh misteri, dan kadang-kadang menguji batas kewarasan, latar belakang sejarah dan budaya. Sejak zaman kuno, masyarakat Indonesia telah percaya pada keberadaan kekuatan supranatural. Kepercayaan ini seringkali berkaitan dengan animisme, dinamisme, dan kepercayaan nenek moyang yang mempercayai bahwa setiap benda memiliki roh. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi melalui lisan, ritual, dan praktik tertentu. Di beberapa daerah, seperti Jawa, Bali, dan Sumatera, ilmu gaib dianggap sebagai warisan budaya yang penting. Misalnya, di Jawa, ada konsep klinik yang mencakup praktik perdukunan, mantra, hingga ritual pemanggilan roh. Sementara di Bali, kepercayaan terhadap lik menjadi bagian dari mitologi lokal yang kaya. Namun, ilmu gaib juga menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia dipandang sebagai sarana untuk kebaikan, seperti penyembuhan atau perlindungan. Di sisi lain, ia sering digunakan untuk tujuan jahat, seperti santet, guna-guna, atau pesugihan, yang membawa konsekuensi menyeramkan bagi pelakunya maupun korbannya. Jenis ilmu gaib dan resikonya. Ilmu gaib di Indonesia memiliki berbagai jenis dengan tujuan dan praktik yang berbeda-beda. Di antara yang paling dikenal adalah 1. Santet. Ilmu hitam ini digunakan untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh. Resikonya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga pelaku, karena praktik ini diyakini melibatkan perjanjian dengan kekuatan gelap yang dapat menuntut bayaran berupa jiwa atau kemalangan pelaku di kemudian hari. Tanda-tanda misterius, ciri-ciri orang terkena santet dan resiko terburuknya. Santet, salah satu bentuk ilmu gaib yang paling ditakuti di Indonesia, telah lama menjadi bagian dari cerita mistis masyarakat. Ilmu hitam ini dikenal mampu mencelakai seseorang dari jarak jauh tanpa kontak fisik, dengan kekuatan supranatural yang melibatkan makhluk gaib. Santet sering digunakan untuk menyelesaikan konflik pribadi, seperti dendam, iri hati, atau kebencian mendalam. Namun, dampaknya tidak hanya merugikan korban, tetapi juga membawa risiko buruk bagi pelaku dan masyarakat sekitar. Artikel ini akan membahas tanda-tanda seseorang yang terkena santet, penjelasan ilmiah maupun mistis di balik fenomena ini, dan resiko terburuk yang dapat terjadi. Apa itu santet? Santet adalah praktik ilmu hitam yang biasanya bertujuan mencelakai fisik, mental, atau bahkan menghancurkan hidup seseorang. Praktik ini seringkali melibatkan medium tertentu, seperti boneka, jarum, tanah kuburan, atau benda-benda pribadi milik korban. Dalam beberapa kasus, dukun santet menggunakan bantuan makhluk halus untuk mengirim penyakit atau malapetaka kepada korban. Santet dipercaya bekerja melalui energi negatif yang dikirimkan kepada target. Dalam banyak budaya lokal, santet dianggap sebagai bentuk balas dendam atau penghukuman yang tak kasat mata, yang membuatnya semakin menakutkan. Tanda-tanda orang terkena santet. Mengenali tanda-tanda orang yang terkena santet tidaklah mudah, karena gejalanya seringkali menyerupai penyakit medis atau gangguan psikologis. Berikut adalah beberapa ciri yang biasanya dikaitkan dengan santet. 1. Penyakit misterius. Korban sering mengalami penyakit yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Meski sudah menjalani berbagai pemeriksaan, dokter tidak menemukan penyebab pasti dari sakit yang diderita. Contoh gejala termasuk: pertama, demam tinggi tanpa sebab jelas. Kedua, tubuh terasa nyeri seperti tertusuk-tusuk. Ketiga, muncul benjolan atau luka yang tidak wajar di bagian tubuh tertentu. Kedua, benda aneh keluar dari tubuh. Salah satu tanda yang paling sering dikaitkan dengan santet adalah keluarnya benda asing dari tubuh korban, seperti: pertama,
paku, kawat, atau jarum. Kedua, potongan kaca atau rambut. Ketiga, benda lain yang secara logika tidak mungkin ada di dalam tubuh manusia. Ritual pengobatan oleh paranormal sering menunjukkan benda-benda ini dikeluarkan dari tubuh korban, yang menambah aura misterius di sekitarnya. Ketiga, mimpi buruk berulang. Korban santet sering mengalami mimpi buruk yang berulang, seperti bertemu dengan sosok mengerikan, dikejar-kejar makhluk hitam, tenggelam dalam perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan. Mimpi ini diyakini sebagai salah satu cara makhluk gaib yang terlibat dalam santet memengaruhi korban. Keempat, perubahan emosi dan perilaku. Korban sering menunjukkan perubahan emosi yang drastis, seperti menjadi mudah marah atau depresi tanpa alasan, merasa ketakutan berlebihan, terutama saat sendirian, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai. Beberapa korban bahkan menunjukkan tanda-tanda seperti mendengar suara-suara atau melihat bayangan yang tidak nyata. Kelima, terakhir, gangguan di lingkungan rumah. Selain berdampak pada korban, santet juga diyakini memengaruhi lingkungan sekitarnya. Kontannya, suara aneh di malam hari, seperti ketukan pintu atau suara langkah tanpa ada orang. Kemunculan hewan tak biasa, seperti ular atau burung hitam yang dianggap sebagai pengantar santet. Bau busuk yang tiba-tiba muncul tanpa sumber jelas. Penjelasan ilmiah dan mistis. Meskipun sulit dijelaskan secara rasional, fenomena santet telah menarik perhatian banyak kalangan, termasuk para psikolog, dokter, dan ahli spiritual. Berikut adalah dua sudut pandang yang berbeda. 1. Sudut pandang mistis dalam kepercayaan tradisional. Santet melibatkan energi negatif yang dikirim melalui medium gaib. Praktisi santet biasanya bekerja sama dengan makhluk halus yang membantu mengirimkan gangguan kepada korban. Ritual santet seringkali dilakukan pada malam hari, di tempat-tempat angker seperti kuburan atau hutan. Medium seperti boneka atau benda pribadi korban dipercaya menjadi penghubung antara pelaku dan target. Setelah ritual selesai, makhluk halus tersebut akan terus menghantui korban hingga tujuan pelaku tercapai. Kedua, penjelasan ilmiah dari sudut pandang medis dan psikologis. Fenomena santet sering dikaitkan dengan efek sugesti atau gangguan psikosomatik. Ketakutan yang mendalam dapat memicu gejala fisik, seperti stres berlebihan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh. Gangguan psikosomatik, di mana pikiran negatif memengaruhi kondisi fisik. Halusinasi akibat kecemasan atau trauma psikologis. Dalam beberapa kasus, penyakit misterius yang dialami korban sebenarnya adalah hasil dari kombinasi sugesti dan kondisi medis yang tidak terdiagnosis. Resiko terburuk bagi korban dan pelaku. Santet tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pelaku dan lingkungan sosial di sekitarnya. Berikut adalah resiko terburuk yang mungkin terjadi. Pertama, bagi korban, kesehatan memburuk. Jika tidak segera ditangani, korban bisa mengalami komplikasi kesehatan yang serius hingga kematian. Gangguan psikologis. Trauma mendalam dapat menyebabkan korban menderita gangguan kecemasan, paranoia, atau depresi. Isolasi sosial. Ketakutan akan kutukan sering membuat korban menarik diri dari kehidupan sosial. Kedua, bagi pelaku, balasan karma. Banyak kepercayaan tradisional menyebut bahwa pelaku santet akan menerima balasan berupa kesialan atau penyakit berat. Hilangnya kemanusiaan. Pelaku yang terlalu sering berhubungan dengan makhluk gaib berisiko kehilangan kendali atas dirinya sendiri, baik secara mental maupun spiritual. Ketiga, bagi masyarakat, atmosfer ketakutan. Keberadaan santet menciptakan suasana tidak harmonis di masyarakat, terutama jika ada saling curiga. Kerusakan sosial. Tuduhan santet seringkali berujung pada konflik antar individu atau kelompok. Bagaimana mengatasi santet? Meskipun santet adalah bagian dari kepercayaan tradisional, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghadapinya, baik secara spiritual maupun rasional. Pertama, pendekatan spiritual. Mendatangi dukun atau paranormal yang dipercaya mampu mengembalikan santet. Melakukan ritual pembersihan diri, seperti mandi dengan air garam atau menggunakan rempah-rempah tertentu. Berdoa dan memperkuat keyakinan kepada Tuhan untuk melindungi diri dari energi negatif. Kedua, pendekatan medis dan psikologis. Berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan bahwa gejala yang dialami bukan akibat penyakit fisik. Mendatangi psikolog atau psikiater untuk mengatasi trauma atau gangguan psikosomatik. Menghindari sugesti negatif dengan fokus pada aktivitas yang membangun mental positif.
Kisah nyata yang menyeramkan. Berikut adalah salah satu kisah nyata yang sering diceritakan masyarakat tentang santet. Di sebuah desa di Jawa Tengah, seorang ibu rumah tangga bernama Siti mendadak jatuh sakit setelah berselisih dengan tetangganya. Siti mengalami demam tinggi, tubuhnya terasa nyeri, dan ia sering melihat bayangan hitam yang menghantui rumahnya. Ketika dibawa ke dokter, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia sehat. Merasa putus asa, keluarga Siti akhirnya mendatangi seorang paranormal. Dalam ritualnya, sang paranormal mengeluarkan jarum dan potongan kaca dari tubuh Siti. Setelah itu, kondisi Siti perlahan membaik. Tetangganya yang dicurigai melakukan santet akhirnya pindah dari desa karena tekanan sosial. Kisah seperti ini seringkali menjadi pembicaraan di desa-desa, menambah kepercayaan masyarakat pada fenomena santet. Penutup, santet adalah bagian dari kepercayaan tradisional Indonesia yang syarat dengan misteri dan ketakutan. Meskipun sulit dibuktikan secara ilmiah, dampak psikologis dan sosial dari fenomena ini nyata dirasakan oleh banyak orang. Penting bagi kita untuk tidak hanya memahami fenomena ini dari sudut pandang mistis, tetapi juga mengupayakan pendekatan rasional untuk mengatasinya. Pada akhirnya, ilmu santet tetap bertahan di masyarakat Indonesia. Sampai sini dulu pertemuan kita. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar aku semakin semangat buat kontennya. See you in the next video. Goodbye.